Halo, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau berbagi sedikit sharing-sharing ya, belajar bersama buat teman-teman semuanya pemula, terutama buat kalian yang baru saja ataupun akan membuka toko sembako guys, ataupun minimarket ataupun toko kelontong ya. Di sini saya akan sharing bagaimana caranya mengatasi hutang pada toko kelontong ataupun toko sembako guys. Jadi saran ataupun tips saja buat kalian yang ingin membuka toko sembako, baiknya kalau di awal-awal ataupun nggak usah awal ya, sekalian saja nggak usah menerima hutang guys. Karena apa? Karena nantinya hubungan kalian dengan pembeli atau konsumen itu akan tidak baik. Terus yang kedua juga tentunya toko kalian yang akan rugi sendiri karena pembeli tadi yang berutang sudah tidak kembali lagi ke toko kalian guys. Terus bagaimana langkah-langkahnya, silahkan disimak saja videonya. Jadi buat kalian, toko kalian apabila baru jangan sampai melakukan ataupun membuka pintu berhutang guys, ataupun siapapun itu kalau bisa cash ya, nggak boleh hutang-hutangan. Jadi nanti kesehatan toko kalian tidak akan terganggu dan juga bisa buat kulakan lagi tentunya guys. Jadi untuk apabila toko kalian toko baru, itu triknya atau cara mengatasinya, jangan membuka pintu hutang, atau yang mau hutang dikat guys, ataupun dikurangi barangnya saja, nggak usah hutang-hutangan ya, nanti toko kalian yang akan rugi sendiri. Ending-endingnya juga nanti kurang bagus hubungan kalian dengan pembeli tentunya. Terus bagaimana caranya mengatasi toko yang sudah terlanjur melakukan hutang piutang dan juga pengen berhenti ataupun membuka peluang pelanggan baru yang ingin berhutang itu di stop? Bagaimana caranya? Yang pertama kamu bilangin ke calon pembeli kalian bahwa di toko sini tidak menerima hutang Pak Bu, jadi mohon maaf saja kami tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan hutangan ke bapak atau ibu ya, mohon maaf sekali buat perkembangan toko kami tentunya. Biasanya dengan langkah seperti itu kadang ada yang bisa mengerti dan juga kadang ada yang tidak mengerti guys. Itu menurut pengalaman dan juga yang pernah terjadi di toko saya seperti itu guys. Terus untuk mengatasi toko yang sudah terlanjur banyak pembeli yang berhutang, yang kedua itu, kalau yang pertama melalui lisan ya kayak tadi, kalau yang kedua itu kita agak sedikit tegas guys. Kita agak sedikit tegas dengan cara menulis tulisan bahwa di toko kami tidak menerima hutang, mohon maaf, buat perkembangan dan juga kelayakan toko kami ya, supaya bisa kulakan kembali untuk esok harinya. Ditulis, ditempel di dekat kasir guys. Jadi seperti ini ya, di dekat kasir kita tempel saja kayak gini, maaf, demi kelancaran toko tidak menerima hutang, terima kasih ya. Jadi alasannya itu demi kelancaran toko guys. Jadi ini buat istilahnya pembeli-pembeli yang membandel ya, sebenarnya sudah hutangnya sudah banyak tetapi nggak dibayar-bayar atau nggak dicicil, kita cut atau kita putus dengan tulisan seperti ini ya. Jadi misalkan kalau berhutang lagi itu sudah nggak usah diterima, anggap saja kita adakan pemutihan guys. Jadi biar kelancaran toko dan kesehatan toko itu tidak terganggu, mending kita menghilangkan 1-2 orang pembeli yang bandel-bandel guys, biar toko kita jadi lancar dan juga tidak bangkrut tentunya. Dan juga bisa ditempel atau dipasang di atas sana guys, seperti itu ya, seperti ini, maaf tidak menerima hutang ya, pantauan CCTV 24 jam. Jadi yang terlihat dan kelihatan buat orang-orang yang membandel guys, biasanya kan ada 1-2-3 orang yang bandel ya, misalkan udah dikasih tulisan aja berani hutang, apalagi yang tidak guys.
Tapi kadang-kadang di tiap daerah atau tiap tempat kan berbeda-beda. Kalau sudah cukup dengan lisan sudah oke, atau sudah bisa terkendali dengan cara dikasih tahu atau secara omongan lisan saja sudah cukup, nggak perlu ditempel tulisan kayak gitu ya guys. Ini untuk step kedua, orang yang sedikit membandel ya, jadi levelnya kita naikkan dengan menempel tulisan seperti itu guys. Dengan tulisan seperti ini ya, otomatis akan memutus untuk orang-orang yang baru, terutama yang baru yang ingin berhutang ya. Jadi sudah ada tulisannya, jadi mereka baca dan juga mereka tidak akan berani berhutang di toko kita guys. Untuk pengaruhnya apa apabila dikasih tempelan seperti itu ke toko kita? Menurut saya awal-awal itu ada pengaruh ya. Misalkan saja biasa yang berhutang, jadi dia mungkin di hati agak sedikit kesal ataupun marah, tetapi pada ujung-ujungnya nanti sudah 1 bulan lebih dia akan kembali lagi dan akan mengikuti peraturan di toko kita guys. Jadi kita punya toko, kita juga punya peraturan ya pemiliknya, biar sama-sama enak dan juga sama-sama istilahnya maju bersama, berkembang bersama ya. Karena sebetulnya kalau pemilik toko sebetulnya kalau mereka yang berhutang lancar sih nggak masalah, tetapi kebanyakan yang berhutang itu pada enak-enak sendiri. Jadi misalkan bon di sini sudah banyak, nanti pindah ke toko lain dan sudah tidak ke toko kita, dan ujung-ujungnya yang akhir-akhirnya toko kita yang tidak disaur utangnya dan akan rugi sendiri toko kalian tentunya guys. Jadi itu pengalaman ya di toko saya saja, sedikit berbagi. Mudah-mudahan saja video ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat tentunya. Jadi silahkan bila teman-teman mempunyai pengalaman lain ya, cara mengatasi hutang di toko kalian yang caranya berbeda, silahkan saja ditulis di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng dan juga bisa sukses bersama, sesama toko sembako, sesama toko kelontong tentunya, dan juga sama-sama enak antara pembeli dan pemilik toko tentunya, sama-sama enak dan juga sama-sama mengerti ya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.